Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Shadaqallahul azim. Kita dilahirkan bukan hanya sebagai pemuji. Allah memerintahkan kita untuk bertahmid agar kita menjadi dua pribadi yang berbeda. Di satu sisi kita menjadi pemuji dan diharapkan kelanjutannya kita akan menjadi orang yang terpuji. Ada tiga unsur utama paling tidak dalam setiap pujian atau mengapa sesuatu itu kita puji. Baik, indah, benar. Baik berorientasi menjadi seorang dermawan, indah berusaha menjadi seorang artis, benar berusaha untuk menjadi ilmuwan. Sehingga dengan demikian buah dari memuji Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat adalah kebenaran, yang kita lihat adalah kebaikan, yang kita lihat adalah keindahan. Kalau siklus hidup kita berada dalam tiga itu, maka inilah yang diharapkan akan menjadi penuntun kita. Sehingga kita akan berusaha menjadi orang yang baik, kita akan berusaha menjadi orang yang benar, kita akan berusaha menjadi orang yang indah dalam sikap, perilaku, dan ucapan. Membaca Quran merupakan salah satu upaya kita untuk mengaplikasikan keinginan agar kita menjadi orang-orang yang terpuji itu. Mudah-mudahan tadabbur yang kita lakukan ini betul-betul menyingkap betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, menyingkap betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala, serta menyingkap pula betapa benarnya ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah ketika mata hati kita sudah tersingkap kebenaran itu, inilah yang akan menuntun kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang indah, menjadi orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 25 ayat sudah surat An-Naba. Saya yakin seyakin-yakinnya insyaallah 25 ayat ini sedikit banyaknya pasti memberikan pengaruh. Pengaruh yang paling sederhana sekali, paling tidak terletak kepada cara baca. Pengaruh kedua dari yang kita belum tahu artinya menjadi tahu. Pengaruh ketiga, saya berharap mudah-mudahan ini menjadi batu asah atau menjadi alat untuk mengasah kepekaan kita, sehingga hati kita gampang untuk memuji ketika berhadapan dengan keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Hati kita gampang terenyuh ketika melihat sesuatu yang menuntut kita untuk menjadi orang yang terenyuh dan kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan baik lainnya. 25 ayat itu kalau dilihat dari kosakata lumayan banyak. Saya yakin insya Allah kalau dalam bahasa manusia kita sudah mulai bisa sedikit merangkak ketika kita membaca Quran. Misalnya kita bertemu dengan kata kanu, kana, kanat. Kita sudah bisa bedakan syarobas, kita sudah bisa bedakan saroba.
Saroba fatamorgana, syaroba minuman. Kita lanjutkan ayat ke-26. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-26. Kalau saya tidak salah, saya sudah pernah sampaikan berkaitan dengan ini. Ini dua suku kata, dua potong. Ada an, ada an. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu, saya belum pernah sampaikan ini. Kalau ciri an, in atau un, ini pastikan bahwa itu adalah kata benda. Satu. Selesai satu. Jazaan, terlepas kita tahu ataupun tidak tahu artinya, yang jelas dari ciri yang paling menonjol yang dapat kita cermati dalam membaca Al-Quran adalah adanya baris dua di atas. Itu kalau orang Sumatera menyebutnya baris dua di atas, atau dalam bahasa Arabnya fathatain, dua fatah. Ini dua fatah. Nah, kalau yang pakai an, in, un, maka kesimpulan kita bahwa ini kata benda, ini kata benda. Kembali, dari mana kita tahu itu kata benda? Dari cirinya, ada tanwin, ada an. Atau nanti bertemu dengan in, atau kita bertemu kata un misalnya, maka pastikan bahwa itu kata benda. Satu. Kedua, bendanya bersifat umum. Bendanya bersifat umum dan belum jelas. Kalau saya contohkan misalnya kata masjidun, masjidun. Kebetulan kita sudah tahu artinya masjid. Seandainya kata yang kita belum tahu arti, maka arti nomor dua dulu. Kita tahu dulu ini kata benda atau kata kerja. Dari baris ini saja, un, ada an, in, un, pastikan bahwa itu kata benda. Kedua, bendanya belum jelas, bendanya masih bersifat umum. Masjid, masjid yang mana, masjid apa, tidak dijelaskan di sini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya buka dengan ilmu dasar ini, ilmu yang paling sederhana ini, mengetahui ini adalah kata benda. Dari mana? An. Satu. Kedua, dua kata benda yang berdekatan seperti ini sudah saya jelaskan. Maka di tengah-tengahnya di sini ditambah dengan kata yang. Sehingga kalau di sini jaza dalam hal arti kita sudah sering ucapkan kalimat ini. Jazakallah, jazakumullah, jazakillah. Jaza, membalas. Kalau kata kerjanya, kalau misalnya dalam ucapan jazakumullah, mudah-mudahan Allah membalas kalian. Di sini jazaan kata bendanya tadi, kata bendanya berarti balasan. Kalau jaza membalas, kalau jazaan berarti balasan, karena dia kata benda. Wifaqo, yang seimbang, yang sama, yang setimpal. Sama, seimbang, setimpal. Wifaqo. Sehingga kalau diterjemahkan di tengahnya tambah yang. Balasan yang setimpal, balasan yang seimbang, balasan yang sesuai. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lupa bahwa
ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, berkaitan dengan taghin kan? Berkaitan dengan taghin. Lit-taghina ma'aba. Ini masih bicara taghin di sini. Di ayat 24 disebutkan bahwa mereka tidak merasakan bardan, kesejukan, wala syaraba, dan tidak ada minuman. Ayat 25-nya disebutkan illa hamimau wa ghassaqa, kecuali air yang hangat, air yang mendidih, ghassaqa, nanah. Tidak ada kesejukan, tidak ada minuman yang mereka rasakan, hanyalah air panas yang mendidih, yang mereka nikmati hanyalah nanah. Nauzubillahi min zalik. Disebutkan oleh Allah jazaa'u wifaqa, itulah balasan yang setimpal, itulah balasan yang sesuai, itulah balasan yang sama. Dengan apa? Balasan dari apa? Dari perbuatan yang mereka lakukan waktu di dunia. Allah menyebutkan balasan ini untuk menghilangkan kesan bahwa itu bukan Allah yang memberikan mereka hamiman, bukan Allah yang menyiapkan bagi mereka ghassaqa, tapi itu adalah perbuatan yang mereka lakukan waktu di dunia. Satu, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita ulang. Sudah nyambung di sini kita? Ini masih bicara orang yang taghin. Bagi orang taghin itu, mereka tidak merasakan kesejukan, mereka tidak merasakan minuman kecuali air yang mendidih dan nanah. Allah menyebutkan semua itu jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal dengan amal perbuatan mereka waktu di dunia. Semua itu balasan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Nanti di ayat selanjutnya kita lihat apa yang mereka lakukan di dunia sehingga mereka mendapatkan ini. Allah hanya menyebutkan di ayat sebelumnya dengan taghin, orang yang melampaui batas, orang yang durhaka. Sahabat Quran, kita baca ayat 26 ini. Dalam ilmu baca ada huruf za. Za di sini, ini bedakan dengan ini, za. Kalau ini za, ini dz. Kalau ini z, za, ditekan dengan kuat. Ini mainnya di bertenaga ini, za. Zulzilatil anzalna za zizu. Ini ada alis panjang. Ketika kita membaca panjang, ada ruang bagi kita untuk memasukkan makna. Ada ruang besar bagi kita untuk memasukkan makna dan kita bisa memahami, mengingat kembali cerita ayat ini. Ini berkaitan dengan taghin, berkaitan dengan hamimah wa ghassaqa. Itulah yang disebut oleh Allah dengan jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Jazaa'u tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, didengungkan. Au fa fifu fa keluar angin, fa fifu. Jazaa'u wifaqa. Qa. Saya sebutkan berkali-kali qa. Itu bukan ko. Beda. Ko itu bulat, ini salah. Bukan ko, tapi di sini qa.
qala Rasulullah, qala qila, yaqul, qa. Jadi dilatih mainnya di sini, di pangkal tenggorokan ya, barangkali di pangkal tenggorokan. Tidak boleh, mulut kita nggak boleh bulat. Qala, salah. Qala. Jadi ini mulut tidak bergerak, adanya di sini saja. Qa, wifaqa, bukan wifaqa, salah. Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal, balasan yang sama. Sekali lagi, jazaa'an wifaqa. Sekali lagi, perhatikan bacaannya. Saya berharap mudah-mudahan minimal kita dapat beresin soal baca. Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai ayat ke-26. Lanjutan dari ayat ke-25 sebelumnya. Jadi kita simpulkan bahwa bagi taghin, neraka jahanam itu tempat kembali. Neraka jahanam tempat kembali. Mereka tidak merasakan kesejukan dalam neraka jahanam itu, dan mereka tidak merasakan, tidak mendapatkan syaroba, minuman. Ingat, syaroba bedakan dengan saroba, oke? Ilmu yang sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Kedua, illa hamima wa ghassaqa. Ghassaqa, kalau hamin ini banyak kita temukan dalam Quran. Yang saya ingin garis bawahi, dan mudah-mudahan sahabat Quran semua bergaris bawahi, karena kalimat kata ini jarang ketemu dalam Quran. Ghassaqa, nanah, naudzubillahi min zalik. Semua itu disebutkan oleh Allah dengan bahasa yang singkat, padat. Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal, balasan yang setimpal, balasan yang serupa, balasan yang sama. Sahabat Quran, kita teruskan ayat ke-27. Ayat ke-27. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tulis, kita temukan satu yang tadi kita bahas di ayat ke-26. Apa yang kita bahas di ayat 26? Pertama sekali kita bahas di ayat ke-26 adalah setiap ada tanwin, an, in, un, maka berarti kata benda. Satu. Kedua, kata bendanya masih bersifat umum atau belum jelas. Kita lihat di sini, hisaba, hisab. Hisab sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Hisab artinya perhitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Jadi hisaba selesai satu. Dari segi ininya. Ini berarti kata benda. Kata benda. Kedua, bendanya belum jelas. Satu. Walaupun misalnya kita belum tahu arti hisaba itu apa, tapi yang jelas bahwa kita sudah tahu hisaban itu kata benda. Bendanya belum jelas. Dari mana tahu? Dari an. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Innahum
Saya lupa apa inna sudah. Sebentar saya cek. Inna. Sudah. Inna jahannama. Kemudian hum. Ini sudah. Inna hum kanu la yarjuna. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu. Inna, sesungguhnya, kita sudah ketemu di ayat sebelumnya. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat mengintai. Inna hum mereka. Pertanyaannya, dalam bahasa kita sudah tahu hum ini artinya mereka. Mereka laki-laki. Berapa kali kita bertemu kata hum dalam Quran? 1. Setiap kali bertemu kata hum tidak boleh kita tidak tahu lagi. Hum artinya mereka. Inna sesungguhnya, hum mereka. Sesungguhnya mereka, selesai dalam hal terjemah. Sekarang yang menjadi soal bagi kita dalam tadabbur adalah siapa mereka ini? Karena dalam prinsip bahasa adalah bahwa tidak mungkin disebutkan kata ganti. Ini namanya kata ganti. Hum ini kata ganti orang. Tidak mungkin disebutkan kata ganti sebelum bendanya disebutkan. Hum mereka, siapa mereka? Toghin. Innahum sesungguhnya mereka, siapa mereka? Toghin di ayat sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas itu, sesungguhnya orang yang durhaka itu, boleh kita terjemahkan seperti itu. Jadi ada dua paling tidak. Pertama, secara bahasa kita tahu hum mereka laki-laki. Oke, tuh. Kedua, dalam ayat ini humnya siapa? Merekanya siapa? Kalau misalnya kita sudah bertemu kum kalian, kita sudah tahu dari segi arti. Kedua yang harus dilanjuti lagi, kaliannya itu siapa? Itu harus terjawab, dan itu harus dijawab dulu untuk kita bisa mentadabburi ayat. Karena kalau tidak bisa dijawab, nonsen bicara tadabbur. Sabar Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innahum sesungguhnya mereka, inna itu huruf penguat. Sesungguhnya mereka, siapa mereka di sini kita sudah tersimpan? Toghin. Siapa toghin? Orang yang melampaui batas. Siapa toghin? Orang yang durhaka. Yang sudah diceritakan di ayat sebelumnya. Kanu, saya garis bawahi kanu. Lama kelamaan kita selesai ini urusan ini. Kita sudah bertemu kata kana. Kita sudah bertemu dengan kata kanat. Bahkan kanat ada 2 kali kita temu sudah. Sekarang kita bertemu dengan kata kanu. Ini dari asal katanya kana. Adalah dia laki-laki, adalah dia perempuan, adalah mereka laki-laki. 3 sudah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mengapa saya tidak yakin, apa yang membuat saya menjadi yakin bahwa kalau kita ikuti terus, lama kelamaan bahasa Arab kita akan menjadi bagus. Kosakata kita akan nambah. Kita akan lebih jeli dalam membaca Al-Quran. Karena adalah dia laki-laki, kalau dia perempuan kanat. Kalau kanu, ini kan kata-kata yang paling banyak kita temukan dalam Quran. Kanu adalah mereka laki-laki.
Tiga dulu. Kana adalah dia laki-laki, kanat adalah dia perempuan, kanu adalah mereka laki-laki. Kanu adalah mereka laki-laki. Siapa merekanya? Sama ini hum. Hum. Bedanya hum kata ganti, ini kata kerja. Kata kerja. Kanu adalah mereka. Siapa merekanya? Sama dengan hum ini. Siapa hum? Torin. Oke. Inna sesungguhnya hum mereka. Di sini kita sudah masuk. Siapa mereka? Torin, orang yang melampaui batas, orang yang durhaka. Kanu adalah mereka, adalah orang yang durhaka, adalah orang yang melampaui batas itu, adalah torin itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kata kanu saja ini mengesankan bahwa orang yang torin itu sudah mapan, mantap, tidak tergoyahkan lagi kepribadian buruknya. Nauzubillahi min zalik. Ini kata kunci. Dari kanu dalam bentuk pasten, dalam bentuk telah ini, seakan-akan ayat ini mengisyaratkan begitu mantapnya keistiqomahan mereka, begitu mantapnya kepribadian mereka dalam hal yang tidak baik. Nauzubillahi min zalik. Salah satu di antaranya dalam hal pengingkaran terhadap hari berbangkit. Tuh. Ini Allah menggunakan bentuk pasten, bentuk telah. Innahum sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, la yarjuna, la tidak, yarjun. Di ayat sebelumnya saya sudah sampaikan, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, dan ini selalu saya garis bawahi. Ada huruf ya, ada waw nun, mereka laki-laki. Ini berarti kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Subjeknya mereka laki-laki. Ini bentuk telah, ini bentuk sedang atau yang akan datang. Ini bentuk telah, ini bentuk sedang dan yang akan datang. Kanu adalah mereka, la yarjuna, mereka tidak mengharapkan. Mereka tidak mengharapkan hisaba, perhitungan. Hisaba, perhitungan. Tidak berharap agar perbuatan salahnya itu dibalas oleh Allah. Tidak berharap agar perbuatan yang jahat yang dilakukannya itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka langgeng dengan perbuatan salahnya, mereka langgeng dengan perbuatan jahatnya. Karena balik beranggapan tidak berharap, seakan-akan mantap bahwa oh nggak mungkin, saya tidak sholat nggak apa-apa tuh, oh saya berbuat maksiat nggak apa-apa tuh. Itu dampaknya nanti, dampaknya ini yang disebutkan tadi, ini menggambarkan seakan-akan mereka sudah mantap banget di situ. Mereka merasa ujung-ujungnya nanti mereka merasa itu sudah benar. Nauzubillahi min zalik. Itu yang banyak terjadi hari ini. Orang yang hidup dalam siklus yang salah, kemudian berpikir dengan pola pikir yang salah, lama-kelamaan dia menjadikan salah itu sebagai sesuatu yang dia yakini, dan ujung-ujungnya nauzubillahi min zalik, dia akan menganggap yang salah itu adalah benar, yang salah itu adalah baik. Ini celaka. Hisaba, perhitungan. Satu di antara dosa dan kesalahannya, bahwa mereka tidak pernah berharap, tidak mengharapkan dulu, sekarang, dan bahkan nanti perbuatan salah, perbuatan dosa yang dilakukannya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita baca. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Saya ulang. Innahum
كانوا لا يرجون حسابا. Ka ada alif 2 harokat. Nu dhammah waw mati 2 harokat. La ada alif 2 harokat. Ju dhammah waw mati 2 harokat. Banyak 2 harokat di sini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ada alif lagi 2 harakat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas itu, toghin itu, semasa hidupnya waktu di dunia tidak berharap adanya hisab, adanya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, itu harapan mereka. Kenyataannya adalah bahwa famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan baik. Setiap perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, jika kita tidak bertaubat dan tidak diampuni oleh Allah, pasti kita akan mendapatkan yang tidak baik pula. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk berbuat yang baik-baik, sehingga kita yakin insya Allah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita akan disambut dengan kebaikan dan kita akan mendapatkan kebaikan itu dalam kehidupan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, demikian, mudah-mudahan dapat kita tadabburi ayat ini dan memberikan dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.